Iyalah Pak. Hai everyone, di video kali ini aku mau review 2 jurnal tentang standar keamanan web aplikasi dunia yang bagian serangan XXI. Nah langsung aja, mengutip dari laman akunetics.com, ini aku bacain bahwa XML (External Entity) atau yang biasa kita kenal dengan XXI injection itu adalah jenis serangan yang menyalahgunakan feature XML yang tersedia secara luas tetapi jarang digunakan. Menggunakan XXI ini, seorang penyerang dapat menyebabkan denial of service yang biasa kita kenal dengan DOS, serta mengakses konten dan layanan lokal dari jarak jauh. Kemudian XXI ini juga dapat digunakan untuk melakukan service-side request forgery dengan membuat aplikasi web untuk membuat permintaan ke aplikasi lain. Dalam beberapa kasus, ternyata XXI ini bahkan dapat mengaktifkan pemindaian port, bahkan menyebabkan eksekusi kode jarak jauh. So, itu sedikit penjelasan tentang XXI injection. Dan sekarang lanjut untuk membahas review jurnalnya. Yang pertama aku dapat jurnal dengan judul A Guide to XML External Entity Processing, yaitu panduan untuk XML External Entity. Oke, pertama pada jurnal ini menjelaskan bahwa gambaran umum tentang XXI seperti yang telah dijelaskan di awal. Secara keseluruhan menurut aku pengertian XXI-nya nggak jauh beda sama yang udah aku jelasin di awal tadi. Kemudian pada jurnal ini juga menjelaskan contoh-contoh serangan XXI, yaitu seperti inline retrieval. Jadi di jurnal itu mereka menjelaskan tujuan dari eksploitasi ini yaitu untuk mengakses konten sensitif. Agar penyerang berhasil, aplikasi tersebut harus memberikan data feedback. Nah, bisa kalian lihat di gambar tersebut. Jadi itu merupakan contoh dari inline retrieval. So kita next ke denial of service. Jadi ini juga merupakan serangan XXI umum lainnya, yaitu dengan mengkonsumsi sejumlah besar memori, membuat mesin tidak tersedia bagi pengguna yang dituju. XXI dapat digunakan dalam banyak cara untuk melakukan serangan penolakan layanan, yaitu yang sering kita kenal dengan DOS tadi. Satu metode yang terkenal yaitu ada BillionLock. Jadi metode ini menggunakan substitusi entitas XML seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, bisa kalian lihat di sana. Jadi ketika XML ini dibuat oleh parser, itu akan memperluas entitas HW9 hingga 10 entitas HW8. Kemudian akan memperluas masing-masing entitas HW8 untuk mengandung 10 entitas HW7 dan seterusnya, kemudian seterusnya hingga mencapai entitas HW8. Hasilnya itu adalah bahwa kurang dari 1 KB blok XML itu dapat mengkonsumsi hampir 3 GB memori. Nah, jadi serangan DOS lainnya yang dapat dilakukan menggunakan XXI ini termasuk mengirim parser ke sumber daya yang tidak pernah mengembalikan atau menulis jumlah besar data ke aliran respons, seperti file video yang berkapasitas besar. Nah, dalam kasus terakhir, ini penyerang dapat menghindari diri dengan mengarahkan entitas keunduhan file pihak ketiga. Kemudian, pada jurnal ini juga menjelaskan sedikit bagaimana cara mendeteksi serangan XXI. Yang pertama yaitu dengan menggunakan Burp Suite Professional. Profesional ini berfungsi untuk memeriksa apakah konten file dapat diekspos melalui entitas. Nah, itu juga dapat menentukan apakah entitas eksternal tersebut dapat diaktifkan dengan memeriksa interaksi dengan URL jarak jauh dalam entitas eksternal terjadi. So, salah satu kemungkinannya adalah menggunakan string doc type untuk memicu peringatan dalam Instruction Detection System atau yang lebih kita kenal dengan IDS.
Alih-alih mengkonfigurasi parser XML untuk melarang inline DTD dan entitas, IDS juga dapat digunakan untuk secara aktif memblokir lalu lintas tersebut. Selain itu, jika server web mencatat XML yang masuk, alat analisis log seperti Splunk itu dapat digunakan untuk mendeteksi serangan XXI. Lalu, langkah-langkah pencegahan lainnya adalah menetapkan batas waktu permintaan untuk menyelesaikan entitas eksternal, membatasi ukuran entitas yang diperluas, dan membatasi sumber daya yang dapat diakses oleh pengurai XML pada host lokal. Kemudian di jurnal yang kedua, yaitu dengan judul SXE Defines List in JDK XML Parsers, yaitu pertahanan XXI di parser XML JDK. Di jurnal kedua ini, mereka menjelaskan bahwa setiap penyedia parser XML JDK itu dapat melihat kemampuan apa yang disediakan untuk mengurangi XXI. Di antaranya, kalian bisa lihat pada gambar yang aku kasih lihat. Dan di jurnal ini, penulis juga menjelaskan bahwa membuat entitas dengan menyertakan URL itu tidak valid. Jadi, dari URL yang tidak valid ini, mereka akan memaksa parser XML untuk menyelesaikan beberapa entitas eksternal sensitif, kemudian membocorkan data serta melemparkannya pada IO exception. Oke, jadi di gambar berikut ini ada contoh dari XXI dengan referensi silang entitas. Kalian bisa lihat sendiri di gambarnya. Dan ini merupakan contoh EDT yang dihosting secara eksternal. Ini gambar selanjutnya. Oke, dari contoh tadi menunjukkan bahwa bagaimana penyerang dapat belajar jika parser itu sendiri rentan terhadap XXI dengan memonitor resolver DNS atau URL HTTP log. Dan kemudian parser XML dapat membocorkan directory catatan untuk penyerang mengontrol URL. Nah, mungkin cuma itu review dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!